Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penelusuran kita kali ini ya ke makam salah satu putri keturunan Majapahit ya teman-teman ya, dimana beliau ini hidup di pada masa Brawijaya V ya teman-teman ya. Beliau ini merupakan anak dari Adipati Terung ya, yang bernama Raden Kusen ya. Kita akan mendekat ke area makam dari Raden Ayu Putri Oncat Tondowurung ya teman-teman ya. Lokasinya ini berada di Terung Wetan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo ya. Tempatnya ini seperti ini teman-teman. Ini ada 2 buah patung singa ya. Terus di depannya ini sudah dibuatkan pagar ya. Menjadi simbol sebenarnya. Dari sini tuh ada 2 buah pohon. Ini yang warna pink ini merupakan apa ya? Bougainville ya. Itu lokasinya ya. Terus di depan kita ini ada 2 buah pohon beringin ya. Ada pohon beringin yang sangat besar ya. Kita akan melihat makam dari Assalamualaikum, makam dari Raden Ayu Putri Oncat Tondowurung. Nah, di area sekitar ini memang agak sore ya. Di kita ini belum dibersihkan, memang sini kayaknya dibersihkan ini. Karena ini menjelang sore ya kita ke sini ya teman-teman ya. Nah, untuk area sekitar ya, ini ada 2 buah lumpang kuno. Terus ini ada 2 buah lumpang kuno ya. Terus ini ada makam ya. Jadi kita akan melihat makam dari Raden Ayu Putri. Ya, kita akan bercerita sedikit tentang Raden Ayu Putri ya, dimana beliau ini adalah anak dari Adipati Terung yang bernama Raden Kusen ya, yang dimana itu dulu pernah memangku pisau dari Sunan Bonang ya. Kemudian pisaunya itu lupa ditaruh di pangkuan, dan kemudian ya, tiba-tiba itu perutnya beliau ini besar ya. Akhirnya sewaktu pulang dari bertugas, Raden Kusen ini melihat bahwasanya putrinya ini seperti mengandung ya namanya, karena perutnya itu membesar. Kemudian Raden Ayu Putri ini dihukum dan berkata bahwasanya kalau nanti darah ini keluar itu putih harum, maka beliau ini tidak bersalah. Dan ternyata setelah dieksekusi, ternyata yang keluar dari darah putih yang berbau harum. Jadi kita akan lihat area sekitar ini sudah seperti kayak ada pendopo ya, seperti ini. Terus di samping kanan itu ada musolanya ya teman-teman ya. Sudah dibuat musola. Terus di sebelah situ juga ada sumur tua dan juga ada kamar mandi ya. Jadi kita tidak ke sana, kita akan langsung masuk ke makam dari Raden Ayu Putri Oncat Tondowurung ya. Kita akan
ini ada beberapa himbauan ya dari pengurus. Terus ini untuk makam ini ya, di depan kita ini ada 2 buah tempat untuk membakar dupa ya. Terlihat kayaknya ini kalau kita membakar dupa ini tidak boleh di dalam ya teman-teman ya. Jadi untuk ini reliefnya ya yang ada di pintu masuk ini ada seperti kayak 2 buah singa, dan ada 2 buah kepala singa ini teman-teman. Terus ini nah di depan kita ini terbuat dari batu bata merah kuno ini ya teman-teman. Nah ini adalah batu bata merah kuno yang memang khas-khas dari kerajaan Majapahit ya. Kita akan masuk teman-teman ke makam dari Nyai Raden Ayu Putri Oncat ya. Jadi ini adalah nomor dari Bapak Sumaji selaku juru pelihara ya. Kita akan masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini ada makam dari Raden Ayu Putri Oncat Tondoburung ya. Ini tempat ini agak lumpas ini. Kalau ini tidak salah ruangannya ini kurang lebih ya sekitar 6 meter kali 6 meter ya, 6 sampai 7 lah ya, 7 kali 7 meter ini ya. Ruangannya seperti ini. Ini sudah dibuatkan kayak lampu. Banyak sekali ornamen-ornamen relief dan miniasi dari makam ini ya teman-teman. Ini adalah makam dari Raden Ayu, dimana beliau ini merupakan salah satu keturunan dari kerajaan Majapahit. Ini ya. Terus seperti ini itu sudah dibuatkan kayak penyangga itu penutup dari selambu ya, berwarna kuning dan juga terbuat dari bahan stem di sini. Nah, terus di sebelah timur atau ini ada sebuah batu ya, batu unik ya. Ini ya, ini batu mandis ini. Ini yang seperti yang kita temui di apa itu Punden ya, Punden Bademprok di dekat Yoni yang ada logo Garudanya itu ya. Ini ada yang bilang itu bukan jangkar, tapi ada yang bilang ini adalah timbangan, tapi ada juga yang bilang ini berfungsi sebagai jangkar ya. Ya ini dikasih bedak, misalnya ini ritual untuk apa ya, kaum ibu ya, iya di jangkarnya kayaknya ini banyak sekali bedak ya. Jadi ini kayak kalau masyarakat ya, atau ibu-ibu atau kaum hawa ini ritual di sini itu biasanya ritual menaburi bedak ke batu ini ya teman-teman ya. Ini banyak sekali ya sisa-sisa bedak yang menempel. Oke teman-teman, sekian dulu ya telusuran kita di makam Raden Ayu Putri Oncat Tondoburung di daerah Terung, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali Bapak sinten? Pak Sumaji, Bapak Sumaji selaku juru kunci makam Raden Ayu Putri Oncat Tondoburung. Raden Ayu Putri Oncat Tondoburung. Niku sejarah ini ku nopo Pak? Nah, sejarah makam Raden Ayu Putri niku ngene. Raden Ayu Putri niku terus niku putrine Adipati Terung. Ya Adipati Terung putrine putrane Arya Damar Adipati Palembang, terus Arya Damar putrane Brawijaya Majapahit. Jadi Raden Ayu Putri keturunan dari Majapahit, keturunan Brawijaya Majapahit.
keturunannya Keturunan. Prabu Brawijaya. Iya. Brawijaya pinten Pak? Brawijaya yang terakhir. Jadi hidupnya Dana Putri di Majapahit di ambang hancur. Nah, pergantian zaman dari zaman apa Hindu menuju zaman Islam kan. Ya. Terus nopo sejak tentang kehidupannya Nyai Raden Ayu Ya, Dana Putri kan bapaknya kan apa masih gadis, masih muda. Dia dulu kan katanya suka pada bunga-bunga kan gitu. Bapaknya juga karena mendapat hukuman dari romonya. Dia suka pada bunga-bunga itu. Ya, bunganya itu kan laku. Termasuk katanya orang tua-tua dulu Dana Putri itu jualan bunga kan gitu. Terus pada itu Dana Putri lupa tidak membawa pisau. Bunga Dana Putri laku, banyak pembelinya. Dana Putri lupa tidak membawa pisau. Kemudian Mbah Sunan Bonang itu melihat Dana Putri kan bingung. Terus Mbah Sunan Bonang lewat tanya sama Dana Putri, "Duk, kamu kenapa kok bingung?" kan? Itu mbak saya tadi lupa tidak membawa pisau. Ini pembelinya banyak. Terus kalau gitu kamu saya pinjami pisau saya ini mau mbak. Tapi pesan saya pisau ini jangan sampai dipangku. Kemudian pisau dipinjam sama Dana Putri, dibuat iris-iris sambil melayani pembeli. Dana Putri lupa pisau itu tadi ditaruh di pangkuan. oh Ya, terus di setelah pangkuan. itu Terus kemudian pisaunya hilang kan. Pesan Mbah Sunan Bonang kan tidak boleh dipangku. Kemudian Dana Putri kan tadi ditaruh di mana kan lupa ya ya lupa. Terus Mbah Sunan Bonang tidak ada, pembeli kan juga tidak ada, pisaunya juga tidak ada. Diambil Mbah Sunan Bonang atau diambil orang, pisaunya hilang kan. Ingat-ingat jadi kan ditaruh di pangkuan kan gitu. Berkan ya karena pesan Mbah Sunan Bonang kan tidak boleh dipangku kan gitu. Terus tambah hari itu perutnya Dana Putri itu membesar. Asalnya Dana Putri hamil ya. Hamil. Ya perempuan kalau perutnya besar kan hamil kan gitu ya. Tapi tidak hamil Pak ya? Ya perutnya besar kan gitu. Besar aja gitu. Ya besar. Terus perut saya kok besar kok gini. Apakah benar-benar pisau Mbah Sunan Bonang itu masuk ke perut saya kan gitu. Sambil mengingat-ingat terus pada waktu itu romonya kan pergi tugas gak ada di rumah. Tambah hari tambah besar, waktu romonya pulang dari tugas melihat putrinya itu perutnya besar kan malu, marah-marah ya. Siapa yang berbuat, belum pernah laki-laki punya anak hamil tanpa suami kan gitu ya. Belum pernah nikah, tidak pernah kenal sama laki-laki, kok perutnya besar, kok hamil. Kemudian Adipati pun marah-marah, tanya siapa yang berbuat. Dan kemudian Dana Putri pun menjelaskan apa yang dialami pada waktu itu, bahwa dia pernah dipinjami pisau sama Mbah Sunan Bonang dan pesan Mbah Sunan Bonang tidak boleh dipangku kan itu. Akhirnya romonya pun tidak percaya, masa pisau saja kan bisa menjadikan hamil kan gitu. Terus itu kan adu mulut antara Dana Putri sama romonya. Nah, kalau tidak percaya silakan saya hukum, bunuh saja saya. Kalau saya tidak bersalah, jasad saya pun dibuangannya pun jadi daratan nanti kan gitu. Dan ucapan Dana Putri itu. Terus kemudian Dana Putri menyilakan dia dihukum daripada memalukan kan gitu ya. Romonya pun juga begitu untuk menunjukkan pada rakyatnya siapa saja yang bersalah pasti dihukum, termasuk putrinya sendiri hamil tanpa suami, dia harus dihukum. Kemudian sebelum dihukum Dana Putri minta permintaan, kalau saya salah, darah saya nanti keluar darah merah berbau basi karena perbuatan yang tidak baik gitu. Tapi kalau saya tidak bersalah, hamilnya karena pisau Mbah Sunan Bonang, nanti darahnya keluar darah putih berbau harum. Dan setelah dibunuh, setelah wafat, dia tidak mau dimakamkan, tidak mau dikubur jasadnya itu, disuruh dibuang di Bengawan, dilarung di Bengawan kan itu, untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar
tidak bersalah ya gitu. Kemudian setelah dihukum, ternyata keluar darah putih berbau harum dan dilarung di Bengawan, tidak mengikuti arus tapi tambah melawan arus. Arusnya sungai mengarah ke timur, tapi jasad Dana Ibu Putri mengarah ke barat, berlawanan sama arus gitu. Karena itu menunjukkan bahwa Dana Ibu Putri benar-benar tidak bersalah. Ya. Pada waktu itu juga akhirnya pun data yang tak terduga, yaitu datang yang begitu derasnya, itu datang banjir bandang lah kan. Ya kalau datang banjir bandang kan membawa pasir kan, lumpur, itu berpapasan sama jasad Dana Ibu Putri sehingga jasad Dana Ibu Putri itu terkubur di situ. Jadi ini dulu bekasnya Bengawan. Bengawan itu sungai yang lebar dari jalan ini sampai ke sana itu dulu. Itu sungai Pak ya? Bengawan ya, Bengawan ini sungai yang besar, yang lebar dan dalam. Nah, jadi daratan ini karena Dana Ibu Putri tidak bersalah itu tadi. Jadi menurut ceritanya gitu tentang makam Dana Ibu Putri bahwa dia tidak bersalah, kemudian Bengawannya pun dari daratan ini. Jadi desa Terung. Ya. Kalau desanya ada sebelum ada kadipaten itu sudah ada desa Terung. Sudah. Ya, yang babat desa itu lain. Kemudian makam Dana Ibu Putri ini dipercaya bahwa ini makam yang mulia kan gitu, masih keturunan raja dan dia berhati baik, tidak bersalah itu. Ternyata Bengawan pun dari daratan itu, para peziarah terutama para masyarakat ini mempercayai bahwa ini makam yang mulia. Tiap tahunnya pun masyarakat ini kalau bersih desa itu di sini di makam Dana Ibu Putri dari zaman dulu sampai sekarang ini. Masih ada acara rutinan, Pak? Iya, rutinan. Iya, tahunan. Apalagi petani pun kalau habis tanam sawahnya semua ini di desa ini sudah tertanam, banyaknya juga di makam Dana Ibu Putri ini. Berdoa ya, namanya keleman. Ya, terus berdoa supaya hasil panennya bisa melimpah dan itu tidak diserang hama. Ruas desa itu kan bersih desa tiap panen. Kalau desa-desa lain kan itu namanya kan punden yang babat desa. Kalau ini kemudian Dana Ibu Putri ini dibuat punden lah kan gitu ya. Tapi kalau desa Terung ini ada yang babat sebelum ada kadipaten itu sudah ada desa Terung yang babat desa dulu. Kalau untuk sebagian besar pengunjung ke sini itu untuk apa? Untuk tujuannya itu ya supaya tercapai apa yang dicita-citakan. Nah, terutama ya kalau biasanya orang belum punya kerjaan, kemudian berziarah ke sini supaya dapat kerjaan. Terus kalau perempuan belum belum punya keturunan, ya berziarah ke sini supaya dapat tapi tetap ya berdoanya itu kepada yang kuasa gitu ya. Cuma ini tempat saja ya. Terus kalau perempuan ingin tempat duduk, berdoa di sini juga. Karena ini kan persyaratan kalau berdoa di situ ada tertentu? Kalau persyaratan tidak ada, karena menurut kepercayaan masing-masing. Karena ini keturunan Majapahit kan, Majapahit itu ada yang percaya Majapahit itu belum Islam kan, gitu. Tapi kalau kepercayaan Islam ini dibuat kepercayaan Islam karena yang Dana Ibu Putri pun yang mendampingkan bukan Mbah Sunan Bonang, para aulia kan itu. Karena yang meminjam pisau itu bukan Mbah Sunan Bonang, kan Mbah Sunan Bonang tahu kalau kehancuran Majapahit itu pada para aulia kan gitu. Karena termasuk korban dari pergantian zaman kan gitu ya. Dari zaman Hindu menuju zaman Islam. Setelah Majapahit hancur kan kemudian berdiri kerajaan Islam Demak itu. Iya. Ya. Jadi makanya ini dipercaya kalau orang-orang masyarakat ini percaya ini adalah sudah Islam karena dikasih batu nisan. Nah, ini bukan dimakamkan dan bukan karena arus sungai tadi terhanyut. Ya, terhanyut. Kemudian dikasih
batu nisan sama orang dipercaya makam Islam gitu. Jadi berdoanya pakai Islam. Kalau tiap Jumat Legi pagi itu ibu-ibu mengadakan ziarah di istighosah. Oh, ada rutinan Ya, rutinan istighosah di sini. Untuk larangannya Pak kalau ziarah ke situ? Larangan biasanya kan kalau perempuan itu yang tidak suci, lagi halangan kan gitu ya. Gitu. Kalau masalah syarat-syarat ya tergantung kepercayaan masing-masing. Karena tujuan minta pada yang kuasa kan. Iya, tetap menuju pada yang berkuasa. Iya. jelas. Terima kasih Terima kasih Pak. atas penjelasannya ya.